Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Nah, sudah siap untuk belajar bersama Ibu? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, tetap semangat ya untuk menambah ilmu pagi ini. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di kelas ini dalam kondisi sehat dan semangat. Walaupun hanya di kelas maya ya anak-anak semua, tapi tidak mengurangi makna dari pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman kita. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali di kelas yang sebenarnya, di sekolah yang kita cintai ya anak-anak semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, ketua kelas, silahkan pimpin kawannya berdoa. Kita memulai pembelajaran kali ini. Ada baiknya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Udah, ketua kelas Iqbal, siapa teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Yang tidak hadir semua, Bu. Sekarang semuanya semangat dan fokus untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk presensinya sudah Ibu share di grup WhatsApp kita. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan Feli untuk memimpin temannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Satu Nusa, Satu Bangsa. Masuk ke materi kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali materi kita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Nah, materi kita minggu lalu itu Kerajaan Majapahit ya anak-anak. Masih ingat? Iya, Bu. Tentang Hindu-Buddha, Bu. Ah, iya. Nah, siapa raja yang terkenal dari Kerajaan Majapahit? Siapa yang bisa, ayo? Ayam Wuruk. Saya, Bu. Halo, Bu. Ayam Wuruk. Oh iya, bagus. Ingat semua ya. Kemudian kira-kira apa ya penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit itu? Perang saudara, Bu. Perang Parekrek. Ya, bagus ya. Nah, berarti Ibu anggap semuanya sudah paham dengan materi kita sebelumnya. Ibu rasa sudah cukup. Sekarang kita masuk saja kepada materi kita hari ini. Ibu tampilkan sebentar dulu ya. Baik, materi kita hari ini yaitu mengenai teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. KD-nya itu KD 37 itu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Sedangkan KD keterampilannya yaitu mengolah informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan menerapkan cara berpikir sejarah serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu melalui kegiatan pembelajaran dengan metode pendekatan saintifik dan model problem-based learning, peserta didik memiliki sikap responsif, itu berpikir kritis, kemudian proaktif, kemudian rasa ingin tahu, mawas diri, disiplin, jujur, percaya diri, pantang menyerah, dan mampu untuk memahami teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan benar. Kemudian mengidentifikasi bukti-bukti awal masuknya Islam di Indonesia dengan benar, menganalisis proses islamisasi di Indonesia dengan benar, dan terakhir yaitu mengkaji alasan para ahli untuk membuat hipotesis tentang teori proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, adapun penilaian untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan melakukan 3 penilaian ya anak-anak sesuai dengan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu sikap. Nah, sikap ini akan Ibu lihat itu dari bagaimana cara anak-anak semua bertanggung jawab terhadap tugas yang Ibu berikan, kemudian
disiplin dalam memberikan tugas nantinya, kemudian jujur, apakah tidak mencontek terhadap temannya, apakah itu tugas yang dibikin secara mandiri. Kemudian nilai pengetahuan itu dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan nanti, bagaimana cara nanti Ananda semuanya menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Paham semuanya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, baik. Nah, jadi agar Ananda bisa tuntas pada pembelajaran hari ini, Ibu harapkan Ananda itu serius ya dalam mengikuti aturan yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, kita lanjut saja ya. Nah, amati gambar berikut. Lanjut, kemudian ini apa kira-kira? Peta Asia. Ya, Asia. Ya, Apa? peta Asia Ya. itu Bundo. Ya, peta Asia. Nah, apa kira-kira yang terlihat dalam peta Asia ini? Ada jalur pelayarannya. Iya Bu, Jalan ada pelayanan. tanda panah. Iya. Dari Gujarat ya, dari Gujarat dulu. Oh iya, bagus. Lagi, ini siapa ini? Ada yang kenal? Buya Hamka. Ya, Hamka, bagus Bu. ya. Ya, bagus. Lanjut lagi. Ini ada yang tahu? Hussein Jayaningrat. Nah, jadi setelah Ibu tayangkan tadi beberapa buah gambar ya, ada itu peta, ada itu tokoh ya. Nah, jadi Ibu harapkan sudah muncul nanti pertanyaan di apa ini kira-kira. Nah, jadi menurut Ananda, kaitan dari gambar-gambar yang sudah Ibu berikan tadi itu, yaitu mengenai teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia ya. Nah, silahkan dikaitkan. Kemudian menurut Ananda, teori-teorinya nanti itu simpan dulu ya. Simpan di kepalanya masing-masing dulu. Teori-teori mana yang paling benar nanti menurut Ananda. Ya. Nah, untuk lebih pahamnya Ananda, setelah melihat dari gambar yang sudah Ibu sajikan ini, kemarin sudah Ibu share ya modul pembelajaran kita hari ini di WA, sudah dibaca nak? Sudah, Bu. Sudah ada yang membaca? Sudah dulu. Sudah. Nah, jadi silahkan kembali buka modul yang Ibu sudah berikan kemarin ya. Nah, baca-baca kembali, lihat kembali. Nah, Ibu berikan waktu sebentar ya, sekitar 5 menit untuk membuka kembali modulnya, mengingatkan kembali apa isi dari modul yang sudah Ibu berikan. Silahkan Ananda. Dah waktunya sudah habis ya. Dah, setelah membaca modul, kira-kira apa saja teori dari masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Ya, ya, Iya, silakan Bunda. Surya. Nah, yang pertama ini ada teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab pada abad ke-7 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka, yaitu pendapatnya tahun 1958 dalam orasinya yang disampaikan pada Disnatalis Perguruan Tinggi Islam Negeri di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengungkapkan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Begitu, Bundo. Iya, bagus. Ada lagi tambahan dari yang lain? Surya baru mengemukakan tentang teori Mekah ya. Nah, masih ada 3 teori lagi. Siapa yang bisa? Feli bisa? Ya Bu, teori Persia Bu. Iya, silakan Feli. Teori ini dikemukakan oleh Hussein Jayaningrat Bu. Fotonya yang tadi Bu. Iya, bagus. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari daerah Persia atau Iran yang sekarang.
Kemudian teori ini diperkuat dengan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat dan Persia itu memiliki kesamaan dengan di Indonesia. Itu, Bu. Ya, bagus Feli. Masih ada 2 teori lagi. Siapa yang bisa? Ananda semua? Nyoman bisa? Ya Bundu, saya Bundu. Iya silakan Nyoman. Mungkin teori Cina Bundu. Ini Iya. berkaitan mungkin dengan raja kerajaan Demak, Kesultanan Demak, Raden Patah, yang dimana ibunya adalah istri dari kerajaan Majapahit yang keturunannya berasal dari Cina, Bu. Mungkinan seperti itu, Bu ya. Ya, bagus ya Nyoman. Kemudian teori yang terakhir ya, siapa yang bisa? Silakan Farika. Ya Bu, saya mau coba jawab ya Bu. Iya. Teori Gujarat Bu. Oh ya. Teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7. Menurut Pineapple bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Teori ini dipelopori oleh Pineapple, Snohor Gronji, dan J.P. Mokwita. Begitu, Bu. Ya bagus semuanya ya, berarti anak-anak ibu sudah belajar di rumah sebelumnya, hingga sudah paham ya, sudah paham mengenai apa saja kira-kira teori yang teori-teori masuk dan masuknya agama Islam ke Indonesia ini. Nah, dari keempat teori tersebut nanti ya, silahkan dipikir-pikir apa kira-kira nanti kelebihan dan kelemahan teori tersebut. Nah, nanti dijawab ya, Nak. Nah, sekarang sebelum masuk ke kelemahan dan kelebihan teori tersebut, kira-kira kenapa Islam itu mudah diterima dan dapat berkembang dengan Indonesia dengan cepatnya ya? Nah, siapa kira-kira lagi yang belum? Iya, silahkan Jumiarsi. Jadi pertanyaannya kenapa Islam mudah diterima ya Bunda? Iya. Salah satunya karena syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, adanya upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan dengan tradisi Indonesia dan dilakukan secara damai. Yang keempat, agama Islam tidak mengenal kasta, dari setiap manusia adalah sama. Yang kelima, faktor politik yaitu runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Itu Bu. Ya bagus ya. Ya baik, Ananda semua. Siapa yang bisa menyebutkan apa dari kelebihan dan kelemahan teori kita ini? Satu saja ya yang tampil, silakan. Karena waktu kita hampir habis. Silakan satu orang saja yang ingin tampil. Ketua kelas langsung bisa, Surya. Ya Bu, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia terjadi tidak dalam waktu yang singkat. Jadi perkembangan awal agama Islam di Indonesia terjadi dalam beberapa tahapan. Hal itu kemudian menyebabkan Islam dapat dipelajari dan dipahami secara mendalam oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sekian, Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya Ananda semua. Nah, jangan lupa nanti LKPD-nya itu dikumpulkan kepada Ibu kembali di grup WhatsApp ya. Nah, demikian saja mungkin pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan terlebih terkurangnya. Kemudian untuk minggu depan kita itu akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam lagi ya Nak. Silahkan dibaca terlebih dahulu di rumah. Baik, demikian saja pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.